guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pajak kuat, APBN sehat, dan negara sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah Bapak Ibu pesan dari Dirjen Pajak. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini akan dimoderatori oleh Mbak Lina dan materi akan disampaikan oleh Mbak Melisa. Kepada Mbak Lina dan Mbak Melisa, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya sudah dapat terdengar jelas, Bapak Ibu? Baik. Ya, daripada kita berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Oh iya, saya tadi lupa menjelaskan. Perkenalkan, saya Melisa, penyuluh dari KPP Pratama Blitar yang hari ini akan membawakan materi seperti yang dijelaskan oleh Dek Devi tadi ya. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, hari ini materinya mengenai peraturan terbaru yang baru saja terbit, yaitu PMK nomor 168 tahun 2023. PMK ini berisi tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nah, untuk yang siang hari, maksud saya pagi hari ini saya bawakan, ini sudah kami sesuaikan untuk instansi pemerintah di KPP Pratama Blitar. Next. Ya, jadi pertama-tama kita harus jelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya latar belakang munculnya PMK ini. Tentu saja dari latar belakangnya diterbitkannya PMK ini, yang pertama adalah karena kita tahu sendiri ya, PPh Pasal 21 itu penghitungannya, tata cara penghitungannya itu kompleks. Tidak seperti pajak yang lain, misalnya PPh final atau PPh Pasal 23. Nah, karena itu kita juga menyadari pasti menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka diterbitkanlah PMK 168 ini. Nah, ini sendiri juga sebelumnya sudah ada peraturan yang mendasari dimunculkannya PMK 168 ini, yaitu PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlaku mulai dari 1 Januari 2024. Next. Nah, jadi substansi dari PMK 168 ini apa sih? Yang pertama adalah simplifikasi cara penghitungan, karena tadi memang kompleks ya penghitungan cara penghitungan PPh pasal 21, oleh karena itu disimplifikasikan dengan sekarang penggunaan tabel tarif efektif. Nah, jadi kita mengenal tarif baru yang diharapkan dengan adanya tarif ini malah mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk menghitung kewajiban pasal 21-nya. Terutama untuk si tabel tarif efektif ini terutama digunakan untuk pembayaran masa pajak Januari sampai dengan November untuk yang pegawai tetapnya ya. Kemudian juga cara penghitungan PPh setahun ini tetap. Jadi walaupun ada tarif efektif tadi tidak merubah pajak yang dibayarkan ya, tidak merubah berapa besar pajak yang terutang atas PPh 21-nya. Jadi sebenarnya tetap hanya saja cara penghitungannya lebih mudah bagi pemotongnya. Seperti itu. Jadi tidak, apalagi kalau PNS itu kan PPh 21-nya ditanggung pemerintah ya sebenarnya. Jadi tinggal ngitung aja. Nah, Bapak Ibu sekarang jadi lebih mudah ngitungnya karena ada si tabel tarif efektif ini. Selain itu juga penerapan kebijakan tarif efektif ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Jadi jangan khawatir nanti loh ada tarif baru, jangan-jangan pajak saya nambah. Tidak. Apalagi pajak kita sebagai PNS itu ditanggung pemerintah ya. Jadi tidak ada pajak yang dibayarkan. Seperti itu. Next. Nah, jadi sebenarnya tujuannya apa sih kok harus ada PMK 168 ini? Tentu saja tadi memberikan kemudahan. Jadi PMK ini terbit bukan untuk memperibet Bapak Ibu, tidak.
tentu saja untuk memberikan kemudahan atas pemotongan PPh pasal 21-nya. Kalau penghitungannya saja mudah, tentu saja nanti menekan kemungkinan salah hitung. Selain itu juga bagi pegawai yang menerima, kalau mau ngecek nih, kayak iseng ngecek pajak saya sudah benar apa belum sih ngitungnya, itu juga menjadi lebih mudah. Dan tentu saja dengan kemudahan tersebut juga memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas penghitungan wajib pajak. Dengan demikian akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela. Nah, di PMK 168 ini terdiri dari 9 bab dan 25 pasal yang strukturnya seperti yang tampak pada monitor ya. Ini maaf saya nutupi satu. Ada 9 intinya. Next. Kalau Bapak Ibu mau membaca sendiri, wah sangat boleh sekali. Nanti bisa di-download sendiri. Nyari di Google PMK 168 tahun 2023 ya. Nah, dengan adanya PMK 168 ini nanti kita akan mengenal 3 tarif. Yang pertama adalah tarif pasal 17 ayat 1. Ini sama aja ya. Kayak yang dulu, yang lapisan penghasilan 60 juta sampai 250 kenanya segini, 250 sampai 500 kena 25%, dan seterusnya sampai 5 miliar ke atas kenanya 35%. Next. Nah, ini yang baru. Ini adalah tarif efektif rata-rata. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah ter bulanan, tentu saja untuk penghasilan bulanan nantinya. Dan yang kedua adalah ter harian. Kalau ter harian dari namanya aja sudah kelihatan ya, ini nanti dari untuk penghasilan harian. Nah, ter bulanan ini nanti gimana sih cara pakainya? Di ter bulanan ini nanti ada 3 jenis, ada 3 apa ya? Ada 3 kategori. Jadi ada ter A, ter B, ter C. Nah, ter A itu untuk apa? Ngelihatnya dari PTKP. PTKP untuk TK0 yang 54 juta, TK1 dan K0 itu pakai ter A. Nah, untuk yang ter B ini untuk TK2, K1, TK3, K2 atau PTKP 63 juta dan 67,5 juta. Yang terakhir adalah ter C untuk PTKP tertinggi K3 sebesar 72 juta. Jadi nanti kalau mau ngitung harus pakai ter yang mana nih, A, B, apa C, yang dilihat pertama kali PTKP-nya dulu, baru nanti dicari tarifnya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tarif efektif rata-rata ter harian. Nah, untuk penghasilan 1 ya, kan nggak mungkin penghasilan 0 rupiah. Penghasilan 1 rupiah sampai dengan 450.000, ter hariannya adalah 0%. Ya, jadi tarifnya 0%. Selanjutnya untuk yang 450.000 sampai 2,5 juta, ter hariannya adalah 0,5%. Di atas itu nanti penghitungannya tetap memakai tarif pasal 17. Nanti caranya gimana akan saya jelaskan di belakang. Seperti itu ya. Next. Nah, berikut adalah tabelnya. Tabel dari ter A. Tidak perlu dihafalkan ya Bapak Ibu. Ini nanti dibaca saja, dikelompokkannya. Jadi kalau mau pakai tinggal buka tabelnya saja. Ya lihat tinggal ngerepek ini aja, enggak usah dihafalkan. Saya juga enggak hafal seperti itu ya. Next, ini tuh yang ter A. Berikutnya ter B seperti ini ya. Selanjutnya ter C seperti ini, sekali lagi tidak usah dihafalkan. Tinggal nanti digolongkan masuk ter mana, penghasilannya berapa, langsung dicari di kolom ini, tabel ini. Masuk yang 0%, apa 0,25, apa 0,5, seperti itu ya. Next. Nah, ini sekali lagi menjelaskan pokok-pokok perubahan pengaturannya dari peraturannya penghitungan PPh pasal 21 yang dulu dan yang sekarang. Yang pertama adalah perubahan seluruh skemanya. Jadi untuk penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap untuk masa selain masa pajak terakhir atau Desember dan pegawai tidak tetap. Selanjutnya adalah memperluas lingkup penghitungan PPh 21. Jadi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun ini diatur juga dalam peraturan ini.
Selanjutnya adalah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya yang wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Sekarang bisa dikurangkan dengan adanya PMK ini, sudah ada kalau misalkan mau bayar zakat lewat pemberi kerja bisa langsung menjadi pengurang penghasilannya, seperti itu. Nah, menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP. Selain itu, gabung seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan, pemotongan PPh pasal 21 atas natura atau kenikmatan. Nah, ini yang penting. Tidak dibedakan skema penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Ini yang mungkin nanti akan sering dipakai oleh Bapak Ibu ya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut juga menggunakan contoh soal di belakang. Karena kalau yang atas-atas ini kan sebenarnya kayak, oh jarang dipakai nih, apalagi kalau bendahara itu kan pakai aplikasi gaji. Jadi apalagi untuk yang pengaturan perubahan skemanya itu nanti kan tinggal ngikut dari aplikasi gajinya. Mungkin dari yang menerbitkan aplikasi gaji saja nanti yang harus menyesuaikan gimana aplikasi barunya. Seperti itu kalau kita kan tinggal pakai aja ya. Nah, tapi yang ini bukan pegawai ini nanti harus dipelajari lebih karena sering sekali kepake. Ya. Selanjutnya yaitu penyesuaian pengaturan. Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Jadi semakin dipertegas lagi, ini kayaknya juga tidak dipakai bagi bendarawan ya, lalu menggabungkan PMK biaya jabatan, biaya pensiun, dan PMK pengurang penghasilan harian. Menambah pengecualian penghasilan dipotong, menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai. Nah, menaikkan bunyi DPP PPh 21 dokter. Nah, di sini mungkin ada yang dari puskesmas atau dari RSUD, ini nanti juga saya jelaskan sedikit ya untuk penghitungan pajak PPh 21-nya yang sekarang. Lalu menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan BUPET jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Ini dipertegas lagi. LB karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan. Dan PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja. Jadi apabila di instansi Bapak Ibu ada PNS yang bekerja di 2 instansi yang sama dua-duanya sama-sama pajaknya itu ditanggung pemerintah. Jadi mungkin jadi PLT mungkin ya, jadi PLT di instansi dia PNS di instansi A, jadi PLT di instansi B sehingga mendapat 2 penghasilan yang dua-duanya itu ditanggung pemerintah PPh-nya. Ini sekarang ada surat pernyataannya yang contohnya seperti berikut. Next. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada surat pernyataannya sendiri. Ini khusus buat PNS yang bekerja di 2 instansi yang dua-duanya penghasilannya ditanggung oleh pemerintah. Ada semacam seperti ini. Kalau membutuhkan ini bisa juga di-download di PMK-nya, PMK 168 tahun 2023, tapi ini saya tunjukkan contohnya. Mungkin ada yang membutuhkan. Kalau tidak usah dipusingkan, kita lanjut saja. Next. Nah, ini dia resume skema PMK 168. Yang pertama itu ada perubahan adalah penghitungannya. Penghitungan untuk pajak PPh 21 dari masa Januari sampai masa November. Seperti yang paling atas lihat itu. Nah, untuk sekarang, untuk masa Januari sampai November, itu penghitungannya dengan menggunakan penghasilan bruto dikali ter bulanan. Per bulanan yang tabelnya sudah tadi saya munculkan di depan, itu nanti dikalikan dengan penghasilan bruto tiap bulannya. Jadi untuk penghitungan pajaknya menjadi lebih mudah ya, nggak perlu setahunkan, seperti itu. Bisa langsung pakai ter bulanannya. Nah, tetapi pas masa pajak terakhir tetap jadi sudah ketahuan berapa penghasilannya bruto seluruhnya, realnya, itu nanti ngitung dulu PKP setahunnya berapa, dihitung tarif pasal 17-nya, lalu dikurangkan dengan pajak yang bulan-bulan dari Januari sampai November. Jadi nanti ketemu pajak Desembernya itu adalah hasil dari pajak yang seharusnya terutang dalam 1 tahun dikurangi dari Januari sampai November. Seperti itu. Nah, ada juga anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Kalau anggota Dewan atau Komisaris atau pengawasnya menerima penghasilan teratur, cara penghitungannya sama dengan pegawai tetap yang paling atas.
Tapi kalau nggak teratur, misal, oh penghasilannya dalam 1 tahun cuma 2 kali misalkan, atau 1 kali di bulan ini saja, maka penghitungannya seperti ini. Langsung penghasilan bruto dikali per bulanan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini adalah yang paling sering di... Ngapunten, Mbak, masih belum next. Iya. Yang paling sering dilakukan oleh teman-teman dari instansi pemerintah, yaitu pembayaran pegawai tidak tetap atas upah. Nah, ini kan ada yang dibayar bulanan dan dibayar tidak bulanan. Sekarang penghitungannya menjadi lebih mudah ya. Jadi kalau tidak dibayar bulanan, dilihat dulu, oh dibayarnya harian. Berarti berapa penghasilan seharinya? Lihatnya langsung dari situ. Misalkan penghasilan seharinya masih 200.000, maka penghitungannya pakai yang atas, 0 sampai 2,5 2.500.000 per hari. Penghasilan bruto sehari dikali per harian. Atau per hariannya tadi kalau di 0 sampai 450.000 masih 0% ya, sedangkan yang 450.000 ke atas sampai 2.500.000 setengah persen. Tapi kalau misalkan dalam 1 hari si pegawai tidak tetapnya ini diberi upah 3 juta, nah penghitungannya langsung menggunakan penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau pegawai tidak tetapnya dibayar bulanan. Misalkan dia bayarnya sebulan sekali. Nah, penghitungannya itu nanti penghasilan bruto bulanan dikali per bulanan langsung. Seperti itu. Tidak dilihat lagi penghasilan seharinya berapa. Nggak usah dibagi-bagi lagi. Ya. Selanjutnya adalah untuk yang bukan pegawai. Ini juga sering. Nah, atas honor dan seterusnya. Seperti kalau misalkan ngundang penyuluh atau ngundang pemateri, mau bikin acara sosialisasi apa, seperti itu, ngundang pemateri, pematerinya bukan dari PNS, nah penghitungannya seperti ini. Penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ini juga berlaku apabila Bapak Ibu beli mamin, ya, beli mamin, tapi warungnya itu bukan, bentuknya itu bukan badan, NPWP-nya orang pribadi. Nah, itu penghitungannya seperti ini. Pakai penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Seperti itu ya. Langsung kayak berapa kwitansi yang diserahkan sama dia, penghitungannya seperti ini untuk PPh-nya. Jadi bukan pakai 23 ya, biasanya masih ada yang salah pakai 23, tapi pakai 21. Karena termasuk jasa lainnya. Oke. Selanjutnya, oh ini juga sering kepakai tapi tidak ada perubahan, peserta kegiatan. Peserta kegiatan masih sama, penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Loh Mbak, biasanya saya langsung dikalikannya disuruhnya 5%. Lain 5% itu dari tarif pasal 17. Ya, tarif pasal 17 lagi kan kalau 0 sampai 60 juta 5%, 60 ke atas sampai 250 15% seperti itu. Sebenarnya asalnya dari tarif pasal 17. Nah, selanjutnya adalah peserta program pensiun pegawai atas penarikan dana pensiun di awal. Ini sepertinya juga tidak ada, tidak usah saya jelaskan. Lanjut, berikutnya. Nah, ini adalah sama summary dari yang tadi. Jadi penjelasannya, yang tadi saya jelaskan, di sini dituliskan lebih lengkap. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa penjelasan saya, bisa dibaca di sini. Tapi ini isinya sama dengan penjelasan saya tadi. Next. Ini juga sama dengan penjelasan saya tadi, nggak saya jelaskan lagi, nggih. Nanti kan materinya diberikan, jadi Bapak Ibu bisa baca-baca lagi. Next. Nah, ini adalah skema perubahan PPh 21 untuk pegawai tetap. Sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau untuk masa Januari sampai November penghitungannya seperti ini. Tapi kalau pas masa Desember yang terakhir, yang bawah ini. Itu nggih. Selanjutnya next. Nah, ini juga untuk yang pegawai tidak tetap. Nah, sebelumnya kan agak di atas ini banyak tata cara penghitungannya. Harus dilihat juga berapa penghasilannya sebulan itu ada berapa hari, harus dikurangi PTKP dan sebagainya. Kalau sekarang lebih simpel ya, langsung dilihat dari penghasilannya saja, langsung tarifnya pakai yang ini. Seperti itu. Jadi lebih mudahnya enggak usah mengelompokkan lagi kayak, oh kalau ini penghasilannya segini, nanti dikurangi PTKP sehari apa enggak, harus seperti ini. Tidak usah, langsung berapa penghasilan bruto, langsung dikalikan dengan ternya. Seperti itu. Next. Nah, ini juga
Dulu kalau bukan pegawai, pasti kalau panjenengan nanya ke kita, ini kenanya pajak apa? Kita ganti nanya. Itu kira-kira kerjanya gimana ya? Berkesinambungan atau tidak berkesinambungan? Sekarang sudah nggak dipakai lagi untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan atau berkesinambungan. Sekarang semuanya pakai ini. Tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto dikali 50%. Jadi lebih simple, lebih mudah penghitungannya. Next. Nah, ini juga untuk peserta kegiatan ya. Kalau peserta kegiatan tadi tidak ada perubahan, maka tidak saya jelaskan lagi, sama langsung pasal 17 dikali penghasilan bruto. Selanjutnya, nah ini hanya simulasi persandingan penghitungan beban pajak saja. Jadi kami menunjukkan kalau pakai TER itu sebenarnya pajaknya sama aja dengan kalau pakai penghitungan yang lama, yang dulu pasal 17. Sebenarnya sama aja, malah lebih simpel seperti itu. Ini yang di kiri saya, kanannya situ. Ini pakai ketentuan lama, lalu yang ini pakai ketentuan baru. Kan pajaknya sebenarnya terutangnya sama saja, hanya cara penghitungannya yang berbeda. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan ketentuan PP nomor 58 tahun 2003. PP 58 ini tadi adalah peraturan di atas peraturannya PMK 168, guys. Sebenarnya adalah peraturan yang sama. PMK 168 lebih menjelaskan secara rinci tata caranya, tapi dasarnya dari PP 58 ini. Nah, itu seperti ini cara penghitungannya. Jadi kalau dulu tuh segini loh ngitungnya pakai cara yang lama, kalau sekarang pakai cara yang baru sama PPh-nya. Kita hanya mau menunjukkan itu saja karena seperti yang kita tahu, gara-gara ada TER ini itu sangat banyak yang beranggapan, oh saya bayar pajak menjadi lebih banyak. Padahal tidak. Ini malah mempermudah penghitungan pajak bagi pemotong pajaknya sehingga nanti mengurangi kesalahan pemotongan pajaknya seperti itu. Tetapi tidak perlu khawatir kalau untuk instansi pemerintah ya, karena pajaknya ditanggung pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir ini nanti akan menjadi beban tambahan bagi Bapak Ibu. Paling hanya cara penghitungan untuk bendaharanya saja nanti yang berbeda seperti itu. Next. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang akan saya berikan di belakang nanti. Ini tidak semuanya saya bahas karena memang apalagi untuk yang pegawai tetap ya, karena kita sudah pakai aplikasi gaji, jadi tinggal manut saja sama yang bikin aplikasi. Mungkin yang bikin aplikasi saja nanti yang tinggal menyesuaikan dengan peraturan baru. Maka saya mungkin akan lebih menjelaskan ke pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang ada di sini. Silahkan lanjut, kita langsung lanjut ke contoh soal saja ya, saya akan bahas beberapa. Nah, ini dilewati aja. Ini dilewati aja. Jadi ada beberapa contoh soal yang saya berikan, yang tidak saya jelaskan. Nanti apabila Bapak Ibu ingin membacanya, monggo akan tetap saya sertakan di materi yang akan dibagikan di belakang nanti. Tetapi untuk mempersingkat waktu, biar nanti mungkin Bapak Ibu yang mau nanya bisa mendapatkan sesi tanya jawab yang lebih banyak, saya hanya akan menjelaskan beberapa yang sering dipakai aja. Nah, misalkan ini, pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan. Nah, contoh di atas adalah untuk contoh penghasilan dengan jumlah kurang dari 2.500.000 sehari. Nih, Pak Ahmad bekerja di Dinas Pemudaan dan Keolahragaan Kota Blitar sebagai tukang kebun. Nah, pada bulan Juni 2024, Pak Ahmad melakukan pekerjaan perbaikan taman selama 10 hari. Lalu dibayarnya per hari mendapatkan penghasilan 4.500.000 totalnya. Nah, penghitungan pasal 21-nya gimana? Karena seharinya masih 450.000, tadi ternya pasti pakai 0% ya, tarifnya 0%, maka pajaknya 0. Nah, namun walaupun pajaknya 0, ini tidak merubah kewajiban dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan untuk tetap memberikan bukti potong sejumlah 10 buah untuk Pak Ahmad. Karena tadi kerjanya 10 hari, tetap bukti potongnya 10 buah, 0, tetap 10 itu diberikan kepada Pak Ahmad. Kewajiban untuk membuat bukti potong tetap, tapi pajak yang dipotong tidak ada karena 0. Selanjutnya adalah contoh kedua, penghasilan dengan jumlah lebih dari 2.500.000 sehari. Ini misal Pak Aramli bekerja di Dinas Sosial sebagai tukang servis elektronik.
Nah, memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit, ini menerima penghasilan totalnya 3 juta dalam sehari. Nah, karena tadi sudah di atas 2.500.000 sudah tidak pakai TER harian. Kalau di atas 2.500.000 pakainya yang pasal 17 tadi, yang 0,5% kali pasal 17 kali penghasilan brutonya. Seperti yang tampak pada di layar, maaf saya nutupi ya. Nggak boleh saya digeser dikit. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk penghasilan yang dalam sehari lebih dari 2.500.000. Ya. Kalau di bawah 2.500.000 pakai enter harian, di atas 2.500.000 pakainya langsung 0,5% kali pasal 17 kali penghasilan bruto. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas anggota Dewan Komisaris yang memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Ini saya bahas sedikit. Kalau misalkan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasnya itu penghasilannya teratur, maka penghitungannya tetap sama dengan penghasilan pegawai tetap. Tetapi kalau tidak teratur, misalkan, oh ini cuma dibayar dalam 1 tahun sekali di bulan Desember saja, maka penghitungannya seperti ini. Langsung dicari ternya, dikalikan dengan penghasilan, dicari ter bulanannya, lalu dikalikan dengan penghasilan brutonya. Ya, ini 20%, kebetulan ter bulanannya, penghasilan brutonya 60 juta, berarti pajaknya 12 juta. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal yang lain. Nah, ini untuk pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Jadi mohon maaf mungkin kalau misalkan wah itu kok penghasilannya sangat bombastis ya, padahal pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan secara bulanan kok sangat besar sekali. Ini mohon maaf contohnya memang hanya untuk menunjukkan perbedaan ter saja. Jadi jangan dibawa serius ngaten nggih. Nah, ini misal Pak Darmo tukang servis elektronik, kemudian dibayarnya itu secara bulanan, disuruh ngitung sebulan itu bekerjanya dapat berapa alat elektronik, nanti berdasarkan itu dibayarnya. Nah, cara penghitungan pajaknya seperti ini. Langsung penghasilan bruto dikali ter bulanan, seperti itu. Jangan lupa juga untuk penghasilan dengan ter 0%, tetap harus dibuatkan bukti potong. Okay? Next. Nah, selanjutnya adalah ini nih yang mungkin sering ditemui ya, apabila mengundang tenaga ahli, entah itu penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator di acaranya yang non PNS itu nanti honornya biasanya nyebutnya apa? Honor atau penghasilan, saya nyebut penghasilan saja nggih. Cara menghitung pajaknya adalah dikalikan 50% baru dikalikan tarif pasal 17. Ini misal penghasilannya 4 juta yang diterima oleh Pak Umar, maka penghitungan pajaknya 4 juta dikalikan 50% dulu, lalu baru dikalikan tarif pasal 17. Kalau memang penghasilannya nanti, oh di atas 120 juta, mungkin penghasilannya 140 juta, nanti menyesuaikan yang pasal 17, kena 5% dan kena 15%, seperti itu. Next. Nah, ini contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa lain. Ini banyak yang sudah tepat, tapi masih ada juga yang masih belum tepat penggunaannya, yaitu adalah catering, jasa catering yang dilakukan oleh orang pribadi. Itu penghitungannya kenanya pakai PPh pasal 21 nggih Bapak Ibu. Misalkan ini Bu Mei memiliki warung, NPWP-nya orang pribadi, tidak punya CV atau PT, maka apabila dia mendapat pesanan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar, untuk penghitungan pajaknya sama menggunakan tarif pasal 17 tadi. 50% kali penghasilan brutonya dikalikan tarif pasal 17. Nah, ini saya kasih contoh untuk penghasilan bruto yang besar. 200 juta, jadi dia kena dua lapisan tarif pasal 17, kena 5% sama kena 15%. Tapi harus dihitung dikalikan 50% dulu. Baru kemudian nanti disesuaikan tarif pasal 17-nya. Enggak, tarif pasal 17 baru dikalikan 50%. Kebalik. Seperti itu, nggih. Selanjutnya. Nah, ini adalah
Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dokter, ya, atas jasa dokter yang melakukan praktek di rumah sakit dan atau klinik. Nah, ada perubahan penghitungan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini misalkan Dokter Rudi, dokter spesialis anak, praktek di Rumah Sakit Mardiwaluyo, perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan oleh Dokter Rudi. Nah, misalkan dari 80% tadi tuh ketemu jasa dokternya itu sekian. Ini sudah 80% sebelum ya. Next. Saya kok lupa. Nah, sudah. Nah, lalu untuk menghitung pajaknya gimana? Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kalau zaman dulu itu penghitungan pajak dokter seperti ini diakumulasikan. Jadi karena dia dianggap berkesinambungan, diakumulasikan. Apabila eh, dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21-nya dari Januari sampai Mei misalkan sudah di atas 60 juta, maka bulan berikutnya nanti akan kena dua lapisan pasal 17. Ada yang di atas yang masih 60 juta itu kenanya 5%, dan yang di atas 60 juta sampai 250 itu nanti kenanya 15%. Tapi kalau yang sekarang langsung dilihat dari berapa penghasilan bruto dikali 50%. Langsung dari situ, kan ini semua masih di bawah 60 juta, maka semuanya kenanya 5%. Seperti itu. Ada perubahan di sini. Ini tidak diakumulasikan seperti zaman dulu, yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, tapi catatan Rumah Sakit Mardiwaluyo membuat pemotongan bukti pemotongan pajak PPh 21 untuk dokter di setiap bulan tetap sama, tapi cara penghitungannya berbeda. Seperti itu. Next. Nah, ini kalau misalkan hadiah lomba, bukan hadiah undian ya. Kalau hadiah undian kan kenanya final. Tapi kalau lomba yang menerima orang pribadi, maka kenanya PPh 21. Disamakan dengan peserta kegiatan. Jadi misalnya ada Pak Seno ikut turnamen antar kecamatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, kemudian dapat hadiah, maka penghitungannya langsung dikalikan pasal 17. Seperti ini, kalau hadiahnya 70 juta, yang 60 juta kena 5%, yang 10 juta kena 15%, seperti itu. Nah, ini ada catatan juga, kalau merupakan pegawai tetap di situ, maka pengenaan pajak penghasilan 21 atas hadiah yang diterima itu digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetapnya di situ. Ya. Jadi penghitungannya jadi nggak seperti ini, tapi ditambahkan seperti kayak uang lembur, seperti itu. Next. Menjawab memberi kerja. Nah, ini tidak akan saya bahas. Ini nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu apabila memang membutuhkan, bisa langsung berkonsultasi ke kami. Kita langsung masuk aja kali ya ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan mengundang kakak kita yang satu lagi. Nah, ini jauh-jauh saya datangkan Kak Lina Budiarti. Silakan bergabung dengan saya. Halo semua, ya nggak jauh padahal satu kantor ya. Baik, ya selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Lina Budiarti, sama seperti Mbak Melisa, kami penyuluh pajak di KPP Pratama Blitar. Jadi hari ini saya akan membantu untuk membacakan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, atau jika Bapak Ibu mau buka open mic ya, Kak Melisa ya, boleh nanti raise hand atau nanti bisa komen di kolom chat. Tapi ini tadi sudah ada 2 pertanyaan. Oh, tapi kalau yang 2 sebenarnya kedua sudah terjawab sebenarnya ya Kak. Nanti materi bahkan untuk apa ini ngerekaman kelas pajak hari ini akan dikirimkan melalui link yang akan dikirim lewat WA-nya yang sudah diregistrasikan saat daftar ya. Ya, betul sekali. Yang pertanyaan pertama ini Kak dari Z. Instansi pemerintah mempunyai pegawai tidak tetap dibayar bulanan. Dapat bukti potong apa? Gimana ini Kak Meli? Dapat bukti potong apanya? Dapat bukti potong atas penghasilan pegawai tidak tetap tadi. Jadi mungkin bisa kita ini
apa namanya, sebelum berlanjut ke jawaban bukti potongnya, kita mau mengupas dulu pengertian pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dalam Oh iya. dalam kaitannya dengan PPh pasal 21 dalam perpajakan. Karena ini sedikit berbeda dengan undang-undang kepegawaian kalau tidak salah saya pernah membaca. Jadi kalau misalnya yang tidak tetap tadi memiliki kontrak, teman-teman kayak dulu istilahnya honorer ya Oh Kak, iya, ya betul. honorer atau misalnya teman-teman P3K begitu ya, atau mungkin semacam pramubakti, satpam, Bapak Ibu membuat kontrak dengan jangka waktu tertentu, ini namanya bukan pegawai tidak tetap Bapak Ibu untuk kaitannya dengan perpajakan. Teman-teman yang seperti itu menurut perpajakan itu masuk dalam pengertian pegawai tetap. Sama dengan kita yang PNS, sama dengan teman-teman P3K gitu. Jadi kalau yang dimaksud mungkin yang dari kawan pajak Z bisa di apa ya Mungkin bisa lebih open mic, dijelaskan atau ya. ya mungkin bisa kalau malu open mic mungkin bisa diketikkan lagi. diketikkan lagi yang dimaksud pegawai tidak tetapnya itu tadi seperti apa? Apakah seperti pramubakti, cleaning service, satpam yang ada kontrak tertentu itu tidak masuk dalam pengertian Pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap itu biasanya dibayarkan berdasarkan apa namanya? Ini kalau misalnya kita bahas dari PPh 21 ya, kalau tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Semisal ya Kak, apa namanya, tukang. Nah, seperti itu. Tukang apa namanya akan dapatnya upah harian atau misalnya upah borongan itu masuknya di situ. Tapi kalau pegawai blut berarti ada kontraknya ya Kak ya. Kalau ada kontraknya masuknya masuk pegawai tetap. Pegawai tetap. Iya. Pegawai rumah sakit. Nah, iya, kalau yang seperti ini bukan pengertian pegawai tidak tetap. Jadi pegawai kontrak di rumah sakit itu masuk dalam pengertian pegawai tetap. Jadi kewajiban perpajakannya masuk dalam pegawai tetap. Jadi nanti ya ikut TER tadi malah. Karena kan kalau ini kan gajinya dari blut, tidak memakai aplikasi yang PNS ya. Hitung sendiri dari bendaharanya. Betul. Jadi setiap bulan memang harus dibuatkan bukti potong. Jadi yang pakai TER tadi ya. Jadi TER tadi A, B, C ya Bapak Ibu itu dilihat PTKP-nya seperti yang dijelaskan Mbak Melisa tadi. Kalau TER A itu yang PTKP-nya 50-an juta. Kepalanya itu 5. Itu maksudnya TER A. Jadi 54 atau 58.500. Itu TK 0, TK 1 atau K0. TER B itu yang kepala PTKP-nya 6. Jadi 63 juta atau 67.500.000. Itu nanti masuk di TER B. Jadi yang K2, K1 sama TK3. Nah, yang TER C itu yang kepalanya 7. Cuman ada satu K3 72 juta gitu. Jadi nanti yang teman-teman yang di pegawainya blut itu ya masuknya tergantung tadi ya Kak ya, tergantung PTKP-nya. Kalau PTKP-nya masih TK 0 masuk TER A, kalau di bawah 6 juta dalam 1 bulan ya tidak dikenakan pajak atau tarifnya 0. Mohon maaf bukan tidak ya, tapi tarifnya 0. Jadi tetap harus dibuatkan bukti potong. Dan penghasilannya yang diterima itu dijumlahkan semua dalam 1 bulan. Jadi semisal ada gaji, ada tunjangan gitu ya, dapat mungkin insentif mungkin itu dijumlahkan semuanya dalam 1 bulan itu. Saya bulan Januari kemarin tanggal 25 ada gajian, mungkin terus ada dapat tunjangan apa gitu ya Kak Meli, itu dijumlahkan nanti dalam 1 bulan total penghasilannya berapa baru masuk ke TER-nya. Dapat berapa total brutonya. Jadi tidak dikurangi biaya-biaya lagi, tapi brutonya saja gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Kak ya. Iya, ya. betul sekali. Karena memang ada sedikit perbedaan definisi betul, ya dari ya. perpajakan dan juga dari
instansi pemerintah sendiri. Iya, jadi kalau sudah dikontrak dalam jangka waktu tertentu itu masuk dalam pengertian pegawai tetap gitu. Seperti itu. Ya next ya Kak, Ya. dari Dinkop UKM Kabupaten Blitar. Mohon izin bertanya, kalau semisal narasumber berasal dari PNS atau anggota dewan, perhitungan pajak pasal 21-nya bagaimana? Kalau yang PNS ini masih tetap ya Bu Lina, Iya. masih tetap pakai yang final PPh 21 final yang dia dilihat golongannya seperti itu. Kalau yang anggota dewan ini gimana Bu Lina bisa dijelaskan lebih lanjut? Soalnya kayak agak berbeda gitu. Jadi kalau PNS ya biasa ya Bapak Ibu masih dengan tarif PPh final. PNS apabila menerima honornya berasal dari dana APBN atau APBD tetap dikenakan PPh final sesuai golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Namun kalau anggota dewan itu dewannya DPRD ya. DPRD berarti ya kalau dari lingkupnya Kabupaten Blitar, mereka bukan merupakan pejabat negara. Yang kalau sesuai dengan undang-undang apa gitu ya Kak, yang pejabat negara adalah gitu ya, misalnya kepala daerah, kemudian yang merupakan pejabat negara itu adalah anggota DPR saja Kak. Oh, yang DPR ya. MPR, dan kalau nggak salah DPD. Tapi kalau DPRD itu bukan merupakan pejabat negara. Jadi masuknya kayak yang tadi, bukan pegawai, dikalikan 50%, kemudian dikenakan pasal 17. Kalau memang setelah dikalikan 50 tidak melebihi 60 juta, ya berarti kena tarif terendah 5%. Begitu. Jadi kalau anggota dewannya itu DPRD itu tidak memenuhi syarat sebagai yang pejabat negara. Jadi beliau masuk di bukan pegawai. Tapi apabila dari Dinkop ngundangnya anggota DPR pusat, nah itu dikenakannya final 15%, seperti PNS golongan 4 gitu. Iya, 4 semuanya. 4. Betul. Beda. Begitu bisa dipahami dari Dinkop ya. Ya. Ini lanjut lagi Kak. Ya. Kalau bukti potongnya apakah A2 tidak Bapak Ibu? Nge? Dari yang tadi teman-teman yang kontrak dengan BLUD, bukti potongnya tetap A1 nanti di akhir tahun. 1721 A1 karena bukan PNS. Cuman pengertiannya di pegawai tetap Kak. Kalau bukti potongnya ya beda dengan kita yang PNS. Kalau PNS kan 1721 A2 untuk gaji. Gaji ya. Kalau untuk jasa pelayanannya misalnya dokter-dokter itu ada jaspel kan tidak final bulanan ya. Kalau yang teman-teman yang bukan PNS tadi dapatnya 1721 A1. Nanti di akhir tahun diterbitkannya maksimal 31 Januari. Di total untuk setahunnya. Jadi sebenarnya dengan adanya TER ini, tarif efektif rata-rata, itu tidak merubah. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Melisa ya. Saya ulangi lagi, tidak merubah perhitungan selama setahunnya. Jadi pajak yang terutang setahun itu sama sebenarnya Kak Melia. Cuman di Januari sampai dengan November yang berbeda penghitungannya. Tadi seperti Kak Meli jelaskan, kalau dulu harus disetahunkan, dikurangi biaya ini, biaya itu, nanti didapat PPh setahun, baru dibagi 12. Gitu kan. Kalau sekarang enggak, yang Januari sampai November pakai TER, yang rata-rata tadi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang memang tidak ada, kalau kaitannya dengan pengeluaran PNS-nya ya, kalau gajinya sudah seperti yang tadi Kak Meli sampaikan, ikut aplikasi gajinya dulu. Nanti pasti ada penyesuaian dari pihak pembuat aplikasi ya. Iya, betul sekali. Yeah. Betul gitu. Tarif potong, ini Kak, sekarang sama sebenarnya dari Dinkes Kabupaten Blitar. Tadi sebenarnya sudah disinggung juga ya sama Kak Lina, kalau yang P3K itu sama dengan perlakuannya pegawai tetap. Ya. Bukan yang tidak tetap tapi masuk pegawai tetap karena kontraknya itu tadi yang lebih dari setahun kayak gitu ya. Dikontrak dalam jangka waktu tertentu itu masuknya di pegawai tetap, ada gajinya. Jadi istilahnya kalau gaji itu kan
masuk nggak masuk tetap dapat segitu. Iya, Nah, betul sebenarnya yang sekali. membedakan itu dengan pegawai tidak tetap ya Kak Melia. Iya, Kalau gaji kan udah iya, udah rutin. pasti dapat Nah, segitu. dapat segitu. Mau nggak masuk ya tetap dapat. Tapi beda dengan yang tidak tetap, dihitungan berdasarkan hari Hari masuknya. masuknya, Kalau iya, atau berapa jumlah produksinya. misalnya contohnya memperbaiki apa bangku, Iya, bangku. atau memperbaiki komputernya Iya, rusak gitu kan. Setiap satu komputer dibayar segini gitu iya, kan. Nah, betul. itu yang tidak tetap yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengerjakan sebuah barang ya dihitungnya satu barang misalnya 50.000 gitu. Dia sehari menghasilkan 10 barang dapat 500.000 seperti itu. Kalau di P3K ini kan ada gajinya yang Iya, tetap walaupun nggak masuk tetap dapat segitu gitu kan. iya, Beda betul sekali. gitu. Tapi tetap ya Kak, bukti potongnya tetap pakai A1 ya kalau Iya, P3K, kalau bukan P3K A2. ya. Kemarin kalau nggak salah yang guru-guru masih P3K itu dibuatkannya A2 itu sebenarnya iya. kurang tepat ya Kurang Bapak tepat, Ibu harusnya dari Dinas pakainya Pendidikan ya. A1. Kalau yang P3K itu harusnya A1. Iya. Karena belum berubah aturannya bahwa masih Masih berbeda antara berbeda sama PNS PNS ya, ya. TNI Kecuali kalau Polri. nanti ke depannya ada sama dengan ya PNS baru pakai A2 kita seperti itu. kan sama-sama ASN tapi kan masih dibedakan antara TNI Polri, PNS dan P3K. Ya, Mungkin betul. kalau nanti ke depannya ada aturan yang sudah disamakan bahwa P3K itu sama dengan PNS ya berarti bukti potongnya sama kayak kita Iya, A2. kayak A2 juga. Kalau sekarang masih pakai A1 harusnya. Ini selanjutnya dari KPPN Blitar, Kak. Ada di kantor kami terdapat dokter klinik yang dibayar honor tiap bulan sesuai dengan SPK kontrak. Perhitungan pajaknya bagaimana? Dokter klinik. Honornya kan berasalnya dari dana APBN, APBD ya. Iya. Kalau yang seperti ini harusnya memang dikenakannya final, Kak. Karena kan yang menerima, mohon maaf, dokternya PNS atau bukan? Ya, betul Kak Melia. Nanti kalau PNS berarti tetap sama ya pakai yang dulu PPh 21 final. Kalau non PNS berarti pakai yang bukan pegawai. 50% dulu dikali pasal tarifnya. Kalau nggak sampai 60 juta ya wis 5% ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau yang dana APBN, APBD ini nanti dilihat dulu yang menerima penghasilan PNS atau bukan. Kalau yang menerima penghasilan PNS dikenakannya final, kalau bukan berarti bukan pegawai. Jadi tidak final gitu. Lanjut nih. Ini dari Sri Rahayu, Kak. Mohon izin bertanya, kalau narasumber dari pegawai swasta, perhitungan pajaknya pasal 21-nya berapa? Oh, maaf maksudnya pekerjaannya wira swasta. Ya. Ini tadi sebenarnya sudah ada di contoh soal ya Kak Lina. Jadi apabila bukan PNS, penghitungan pajaknya itu nanti termasuk yang bukan pegawai. Seperti itu. Bisa lagi nanti dibaca di contoh soalnya sama persis, cuma bedanya itu tadi saya nulisnya dosen non PNS seperti itu, tetapi itu cuma buat penegasan bahwa apabila penerima penghasilannya itu bukan PNS, maka termasuknya yang bukan pegawai begitu. Ya, maksudnya bukan pegawai Bu Sri Rahayu. Mungkin misalnya ada ini praktek bikin apa gitu Kak. Oh iya, teman-teman UMKM yang berhasil betul gitu. Sekali. Biasanya ada jadi wira swasta kan ya, nanti berbagi ilmu. Nah, itu nanti masuknya di bukan pegawai Bu Sri Rahayu, sama kayak pesen Mamin akhirnya. Iya, sama. Ngomong-ngomong Mamin, ada lanjutannya dari ini Ibu Dewi Maratus, Kak. Bagaimana untuk penghitungan PPh 21 pajak Mamin di atas 100 juta? Iya, itu tadi sebenarnya contohnya saya juga sudah pakai di atas 100 juta. Nanti bisa juga dibaca, tapi kalau mau dijelaskan lagi juga boleh. Nanti sama aja ya, bukan pegawai. Kalau di atas 100 juta, sebenarnya kalau di atas 100 juta dikali 50% itu kan sudah masih di bawah, iya masih kena 5% semuanya.
Di atasnya berapa dulu? Iya, betul sekali. Tadi di contohnya sudah ada kalau misalkan 200 juta. Nah, itu kan yang kena pajak nanti DPP-nya kan 100 jutanya, dari kali 50% 100 juta. Yang kena 5% yang 60, yang 40 kenanya yang 15%. Seperti itu. Jadi kalau di atas 100 juta itu tergantung Bu Dewi. 100 juta berapa? Kalau 120 juta dibagi 50% kan 60, masih kena 5% semuanya ya. Iya, betul. Tapi kalau begitu 121 juta, nah itu kan 60 juta 500 iya, ya. 500 juta kena. Yang 500 ribunya kena 500 juta ya, 500 ribu kena 15%. 15%. Jadi yang dikenakan itu bukan dari brutonya Ibu, dari DPP, dasar pengenaan pajak itu dari neto. Dikali dulu 50%, baru nanti dicek tarifnya. Kalau dari misalnya dari 500 juta gitu, kan dikali 50% dulu dapat 250. Nah, kalau dapat 250, 60 juta dikenakan 5%, kemudian sisanya, selisihnya berarti 190 jutanya dikenakan 15%. Kalau ternyata lebih dari 250, ya ada lagi yang nanti kena 25%. Begitu. Jadi tetap daripada ngafalin, dilihat aja nanti yang pasal 17, berapa nominal berapa sampai berapa yang kena 5%, nominal berapa kena 15%, seperti itu. Tapi kalau pajak Mamin ini kan sebenarnya ada nilai pajak restorannya ya Bapak Ibu dari dinas. Ya. Nah, itu harusnya dikeluarkan dulu untuk menghitung PPh 21-nya. Jadi jika ada Mamin, Bapak Ibu harusnya keluarkan dulu pajak restorannya yang 10% itu. Baru itu yang menjadi DPP-nya, yang menjadi bruto untuk pajak yang dikali 50% itu setelah dikurangi 10%, setelah dikurangi pajak restoran. Karena pajak tidak boleh dikenakan atas pajak, nanti jadinya pajak berganda ya Kak Melisa. Betul sekali. Betul. Sama seperti kita ngitung kalau beli sesuatu yang terkena PPN ya Kak. Nah, misalnya PPh 21 atas apa jasa selain Mamin gitu, atau pembelian barang gitu kena PPh 22 ya Kak. 22 sama PPN. Nah, kalau di atas 2 juta kan kena 22 sama PPN. Nah, untuk menghitung pasal 22 itu juga harus dikeluarkan PPN-nya, baru nanti 1,5%-nya. 1,5% dikalikan tarifnya ya. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu biasanya tanya, ini nggak dikasih 100 per 111 dulu yang itu loh. Itu sebenarnya buat nyari DPP. Gitu. Jadi nggak sampai 2 kali double pajak nanti. Iya, masa PPN dikenakan PPh atau gitu. pajak daerah Restoran, dikenakan pajak PPh seperti itu. Ya. Kalau dari swasta ini nyambung. Kalau dari swasta PPh 21 kena 2,5 atau 5% Kak Meli. Ini yang yang disnakan. Sebenarnya ya kenanya itu 5% Bu, tapi karena dikalikan 50%, tarif efektifnya 2,5% Ibu. Gitu ya. Jadi untuk menghitung pajaknya kan dikali 50 dulu. Tarifnya memang 5%, karena 5 dikali 50, tarif efektifnya 2,5% kalau dikali brutonya. Jadi selama ini kita langsung kasih yang gampangnya aja, biasanya langsung kita kasih 2,5. Sebenarnya itu asalnya dari 50% dikalikan 5%. Itu tadi 50% kali tarif pasal 17 ya Kak Lina, seperti itu. Jadi semoga bisa semakin dipahami ya, karena sudah tahu asal usulnya, nggak gampang kegocek lagi. Jadi kalau 2,5 itu asalnya ya 5 kali 50 tadi Ibu. Tarif efektifnya 2,5% karena dikalikan 50% dulu. Nggak langsung 5%. Kalau peserta kegiatannya langsung ya Kak ya. Ya, betul. Misalnya ada rapat dapat uang transport itu kan kenanya di peserta kegiatan. Dia hanya duduk mengikuti acara, pulang dapat transport. Nah, itu 5% memang dia hanya datang untuk mendengarkan materi, tapi untuk narasumbernya dikali 50% dulu. Jadi tarif efektifnya 2,5. Betul sekali. Selanjutnya dari Disnakan, Dinas Peternakan ini ya. Mohon izin bertanya, jadi misal mendatangkan narasumber PNS dosen dari instansi lain, pajaknya PPh 21 final ya.
Dan apabila narasumber non PNS, meskipun dari instansi pemerintah, pajaknya pakai yang bukan pegawai ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah dari Disnakan sudah paham ya, sudah dapat apa namanya intisarinya bahwa yang membedakan itu bukan dari instansinya, yang membedakan itu dari status yang diundang itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dosen tersebut PNS, kemudian dana yang buat bayar honor tadi berasal dari APBN, APBD, kenanya final. Tapi walaupun tadi dananya APBN, APBD, tapi yang dipanggil hadir dosennya bukan PNS, berarti kena bukan pegawai 2,5%. Gitu. Terima kasih sudah menyimak ini berarti ya dari Dinas Peternakan ini. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Kalau mau langsung bingung raise hand, mau langsung open mic boleh. Silahkan. Ya, jadi kalau mudah-mudahan ya Kak Meli ya, ini kan karena memang PMK 168 itu memang baru banget. Tanggalnya sih memang 29 Desember. Iya. Tanggalnya 29 Desember 2023 Bapak Ibu. Tapi sebenarnya baru dipublish itu pertengahan Januari. Ya. Bahkan PP-nya sendiri PP 58 yang untuk dasarnya keluarnya PMK 168 itu kan ada PP 58-nya. Itu juga tertanggal 29 Desember, 29 Desember betul. Iya. Tapi juga baru dikeluarkan di awal Januari gitu. Jadi memang kami kemarin memang sudah duluan yang teman-teman dari swasta karena mereka sangat berpengaruh. Iya, betul sekali. Untuk TER-nya tadi ya Kak ya, untuk perhitungan gaji bulanannya. Karena tidak pakai kan aplikasi gajinya bikin sendiri mereka, betul. Dan pajaknya tidak ditanggung pemerintah ya. Kalau kita yang PNS di sini karena memang apa namanya untuk pajak sebenarnya kalau atas gaji ya Bapak Ibu, atas gaji atau tunjangan yang melekat di gaji, kita itu nggak bayar PPh 21. Tapi di DTP Bapak Ibu, ditanggung oleh pemerintah. Jadi negara yang membayar pajak PPh 21 kita jika memang di atas PTKP ternyata Kak. Karena PTKP kan juga nggak sedikit ya Kak, 4,5 juta kalau perempuan ya. Kalau laki-laki sampai dengan 6 juta per bulannya. Kalau gaji yang melekat di golongan sama tunjangan yang melekat di gaji kan biasanya tidak melebihi itu ya Kak ya. Tidak melebihi 6 juta. Jadi memang mungkin juga nggak banyak sebenarnya dari gaji kita yang terutang pajak itu tadi. Namun ya kalaupun untuk untuk ini yang sudah di update di aplikasi atau tidak ya nanti itu mungkin bertahap ya Kak. Pasti dari kantor pusat kami kemarin juga setiap kali membahas PP 58 ini selalu teman-teman dari DJPB Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesama kementerian juga yang mengurusi gaji kita kan di KPPN ya, teman-teman KPPN di bawah DJPB itu selalu diajak untuk setiap kali bahasan dengan pihak pihak ketiga membuat aplikasinya. Betul. Jadi teman-teman dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak itu selalu mengajak teman-teman di JPB juga pasti nanti akan ada perubahan aplikasi di GPP kalau nggak salah ya, aplikasi gajinya kita yang terpusat GPP itu pasti ngikut itu. Jadi kalau yang teman-teman pusat yang aplikasi gajinya ikut GPP sudah ikutin aja dari sana ya, nanti pasti dari pusatnya akan ada perubahan jika ada update langsung diikuti di sana ya. Kalau teman-teman yang di daerah kami kurang tahu ya dari BPKAD-nya mungkin ya nanti yang akan menyesuaikan ya. Karena toh sebenarnya pajak setahunnya itu tidak berubah ya Kak Meli. Apalagi kita kan cara menghitungnya yang Januari sampai Desember yang berubah, berbeda. Dan kita kan DTP ya, tidak bayar sendiri. Jadi nggak ada efeknya. Yang diterima Bapak Ibu pulang ke rumah itu tetap sama gitu kan. Yang akan berbeda memang teman-teman yang swasta yang bayar sendiri gajinya. PPh 21-nya dibayar sendiri, dikurangi dari gaji penghasilannya yang dibawa pulang ke rumah. Take home pay-nya pasti akan berubah. Makanya kemarin yang sudah
sosialisasi duluan dari teman-teman Yang swasta. swasta duluan. Tuh. Kalau dari Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya perubahan ini, Untuk tidak yang untuk yang instansi pemerintah, iya. betul. Mungkin ya yang hanya jadi dokter tadi ada Iya. namanya berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Iya. Sekarang tidak ada. Jadi dokter sudah tidak diakumulasi atas jaspelnya. Biasanya kan kalau sudah lewat 60 nanti kan kena 15 ya Kak Meli ya. Iya. Misalnya sebulan nih jaspelnya 20 juta. Jadi 3 bulan udah 60, berarti bulan April udah kena tarif 15 gitu. Iya. Kalau sekarang enggak, setiap bulan balik lagi ke hitungan 0, kembali ke 0, kembali ke 0 lagi. Jadi pajaknya lebih kecil Kecil. ya. Cuma nanti akhirnya di SPT tahunan dokter akan Mereka kurang bayar lebih banyak. Iya, harus membayar sendiri ya, akhirnya. untuk yang dibayar sendiri. Sama aja ya Sama Kak. aja. Cuma bedanya kalau dulu tuh kebanyakan motongnya, yang Iya. sekarang harus ada kurang bayarnya karena yang dipotong kecil seperti Iya. itu. Tapi sih sama aja. Sama saja. Kalau pajak setahunnya tetap sama, tapi nanti mekanismenya yang berbeda. Kalau dulu mungkin lebih banyak dipotong oleh rumah sakit, oleh puskesmas tempat bekerja. Iya. Sekarang dokternya nyetor sendiri. Tuh. Ya, kembali lagi nih Kak, Ya, ada uang dari Pak Saiful Abidin. Uang harian dan transport peserta FGD kena pajak 5%. Ya. FGD, mungkin forum group discussion gitu ya, iya. discussion. Kalau misalnya untuk peserta kegiatan, iya Bapak. Untuk kecuali memang SPD ya bunyinya perjalanan dinas yang ada pertanggungjawabannya melalui lembar SPD, ada tanda tangannya itu memang tidak kena pajak Pak. Tapi kalau uang hariannya itu nggak ada SPD-nya, nggak ada tanda tangan ke pejabat terkait, nggak ada bukti apa ya kalau dibilang bukti, misalnya kita naik kereta, naik apa itu Kak Meli? Dasar DPR, dasar pengenaan. Ya, dasar itu nanti kalau seperti itu memang tidak kena Bapak. Tapi kalau sekedar datang rapat dapat uang harian, tidak ada SPD-nya, surat perjalanan dinas, itu dikenakan 5%. Tapi kalau ada SPD diminta di instansi sendiri. Jadi misalnya saya ditugaskan untuk dinas ke Malang gitu. Dapat surat tugas dari kantor, dapat surat perjalanan dinas. Ada nanti tanda tangan di tempat saya datang, kemudian saya kembali ke kantor, ada bukti saya naik kereta ke Malang, ada pertanggungjawabannya yang jelas seperti itu tidak dikenakan. Itu bukan objek PPh 21. Tapi kalau saya datang ada undangan kemana, saya sebagai peserta aja duduk mendengarkan, dapat uang perjalanan 100.000 katakanlah, itu kena 5%. Peserta kegiatan 5%. Jadi tetap harus dilihat asalnya ya Mbak Nina. Betul. Dan cara pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau cuma tanda tangan langsung dikasih ini 100.000 itu kena Bapak. Sekarang dari BDR ya, BDR LP Blitar. Selamat siang untuk petugas kebersihan, tukang ambil sampah, honornya 400.000 per bulan. Dan petugas penggali sumur honor 2,5 juta, sama-sama bukan wajib pajak. Mohon petunjuk. Ya. Tukang ambil sampah, ini tuh masuknya ke tidak tetap nggak sih Bulin? Yang bulanan kan dia masuknya di bulanan. Yang tidak tetap tapi bulanan. Nah, sedangkan yang gali sumur ini, penggalian sumurnya apakah setiap bulan menggali sumur? Kalau misalkan cuma pas itu kan berarti di 2,5 itu nanti berapa hari galinya? Kalau misalkan sehari langsung 2,5, ya itu nanti kena sesuai yang bukan pegawai tadi. Bukan pegawai. Iya, yang terharian, pegawai tidak tetap terharian. Kan ini kan mungkin upah borongan ya Kak, 2,5 juta itu. Nah nanti kita bagi dengan jumlah hari menyelesaikannya berapa lama. Kalau 5 hari berarti kan 500.000 per bulan per harinya. Nanti ikut terharian. Ini masuk di pegawai tidak tetap. Jadi orang yang kita
kontrak dalam kontrak berdasarkan ya kinerjanya dia. kinerjanya. Ya. Dapatnya ya kalau dia ngambil sampah, kalau nggak ngambil sampah ya nggak Kan dikasih nggak honor dapat, kan iya, gitu. bukan kontrak mengambil Iya, sampah, kan tidak seperti itu. iya, Kalau misalkan nanti ganti orang kan yang dikasih honor ganti ganti juga juga seperti gitu. itu. Pegawai. Perbedaannya sama pegawai tadi di situ Iya, ya memang agak mirip-mirip tapi ya beda juga gitu. iya, gitu. Jadi ya kita ikut TER harian. Tapi kalau segini ya nggak kena tuh Kak Mel. Ya, Tadi kan sampai kena 2,5 juta kan ya sehari ya. cuma kenanya 0%. Kena 0%. Ya. Jadi tapi harus tetap dibuatkan bukti potong Iya harusnya. betul. Harusnya tetap dikasih bukti Iya potong Pak kan. tukang sampahnya. Sama gali sumur tadi. Iya, Gitu. maksud saya petugas kebersihan ya maaf kok. Kalau tukang sampah Iya, gimana gitu. petugas kebersihannya ya. Iya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Z. Kalau dokter non PNS alias pegawai BLUT terima gaji bulanan dan juga terima jasa pelayanan, berarti pajaknya dihitung sendiri-sendiri. Apa gaji Jaspel dijadikan satu? Beda Ibu ya. Iya betul, beda. Jadi untuk yang gaji bulanan ngitungnya pegawai Tetap pegawai tetap, ngitungnya yang ter sama per pas Desember nanti dihitung setahun. Lalu untuk yang jaspel ngitungnya seperti yang tadi saya jelaskan ya, yang bukan bukan pegawai. pegawai. Jadi ada dua jenis itu nanti bukti potongnya juga ada dua seharusnya. Kecuali memang mungkin dapat tunjangan yang ini apa diterimakan di gaji juga. Oh Misalnya ya. dapat gaji 13 gitu kan. Ada nambah nih di bulan April nanti gitu kan. Disamakan non PNS tadi juga dapat tunjangan 13 gitu misalnya Kak Melia. Itu nanti ditambahkan. Jadi misalnya di bulan April dapat gaji 2 juta. Kan ada THR toh Kak, semacam THR. THR-nya berapa? biasanya kan 1 kali gaji minimal ya. Iya. Dapat lagi nih selain gaji yang April dapat THR, dapat 1 kali gaji lagi. Jadi 4 berarti juta. 4 juta. Di bulan April itu penghasilan itu digabung. Tapi kalau atas jasa pelayanannya masuknya di bukan pegawai. Untuk yang gajinya nanti dapatnya 1721A1. Untuk yang jaspelnya dapatnya bukti potong PPh 21. ya tidak final, setiap bulan dibuatkan bukti potong. Iya, seperti itu. Dua nanti dapatnya dia. Nanti di bulan Desember dihitung ulang atas gajinya tersebut, apakah ternyata di atas PTKP atau tidak. Iya, betul. Jadi memang dimungkinkan Bapak Ibu. Misalnya ini, kemarin ada pertanyaan Kak Meli waktu saya yang ngisi kelas pajak di swasta ya. Oh iya. Jadi gajinya itu 5 juta Kak Meli. Iya. Nah, dia belum menikah. Kan masuk TER A. Di bawah 6 juta kan 0 nih. Iya. Nah, gajinya 5 juta. Kalau setahun kan 60 juta. Iya. PTKP-nya 54. Nah, 6 juta berarti kan yang kena pajak. Nah, akhirnya dia di Desember jadi kena. Iya. Pada Januari sampai November kan enggak kena gitu. Tapi kan nanti ada biaya jabatan, ada apa yang diperhitungkan di Desember ya Kak. Jadi ada kemungkinan kalau si pegawai tetapnya ini nanti non PNS, pembayaran pajaknya di bulan Desember akan lebih besar daripada bulan Januari sampai November ya Kak. Betul. Tapi sebenarnya sama aja sebenarnya jatuhnya tuh pembayaran pajak tahunnya sama. Iya, cuman beda. Itu. Jadi memang harus kalau yang memang akhirnya tarifnya di atas TER, Bapak Ibu kalau ada pegawainya di sini mungkin teman-teman dari rumah sakit sama puskesmas yang blut-blut itu ya kan. Iya. Ada non PNS gajinya itu di atas 6 juta sebulan. Nah, ini beda pasti perhitungannya. Iya. Karena nanti dia di bulan-bulan awal itu kan hanya kena tarif-tarif kecil itu kan. Nanti di bulan Desember baru pas penyesuaian agak besar. Tidak sama dengan yang biasa dipotong rutin gitu. Di tiap bulan. Ya mungkin ini bisa nanti disampaikan ke keluarga yang di rumah. Jadi Januari sampai November dapatnya lebih banyak, pas Desember potongannya yang lebih banyak gitu kan. Karena perubahan perhitungan tadi. Tapi kayaknya nggak ada Kak Meli kalau instansi pemerintah ya. Betul. Karena gajinya PNS sendiri aja
Saya yang sudah 20 tahun kerja itu gaji pokoknya masih 3 juta sekian kan ya, Iya. nggak sampai 6 Nggak juta gitu sampai kan. di atas PTKP. Iya, betul. Ini dari Pak Saiful Abidin. Mbak, kami ada petugas survei non-PNS mengajarkan survei dengan honor 110.000 per dokumen dalam waktu 1 bulan. Rata-rata per orang akan menerima honor 2,3 jutaan. Kegiatan tersebut tidak rutin per bulan. Ini apakah kena PP 21 atau tidak? Karena di bawah PTKP 4,5 juta. Silakan Kak Meli. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, The real pegawai tidak tetap tetap. yang dihitung berdasarkan produksinya. Betul, ya. Ini adalah bisa pakai ter bulanan ya Pak. Kalau Mungkin bayarnya bisa per bulan ya. masuk di materi Kak Asmi yang tidak Iya. tetap. Jadi ini yang beneran pegawai tidak Beneran tetap pegawai itu ya tidak seperti tetap. ini. Mm-mm. Jadi di apa Dari kemarin namanya? saya bingung apa ya yang kira-kira masuk Contoh ke ya, instansi iya yang Ini pegawai soalnya teman-teman agak BPS susah kayaknya kan. ya ini kalau survei begini Iya, yang biasanya itu nomor 30 Kak. halaman 30 ya. Ya, betul. Nah, misalkan seperti ini kan dimisalkan tapi tiap bulan itu ada penghasilan. Kalau misalkan tidak ya pas berapa itunya tadi, berapa hasil produksinya ya itu tadi kan. Misalkan dia kan nggak dibayar tiap bulan. Nah, itu nanti hasil produksinya si itu tadi, hasil surveinya itu dapat berapa, terus honornya itu nanti berapa, si penghasilannya itu tadi berapa, langsung dikalikan tarif efektif bulanan. Seperti itu. Iya. Jadi yang dilihat pertama Pak Saiful adalah PTKP-nya Ya. untuk menentukan dia masuk Masuk ter ter A, apa? B atau C. Kalau misalnya si apa tadi survei apa pelaksana survei tadi sensus tadi itu belum menikah gitu, masih TK 0, berarti masuk di ter A. Nah, kalau ter A boleh dicek Kak, ter A Yang di atas ya. Ter A, nah ini ter A. Ter A itu sampai dengan 5.400.000 dikenakan 0% Pak Saiful. Jadi kalau tadi rata-rata, kalau nggak salah 2,5 ya tadi Kak Meli ya, 2,3 juta, berarti pajaknya 0. Iya. Tidak kena pajak juga Pak, tapi tetap harus dibuatkan bukti potong karena tarifnya 0. Jadi pajaknya 0 beda. Jadi bedanya kalau dulu kan PTKP jadi sekarang itu PTKP itu dibuat ngelihat masuk ter mana gitu Pak, bedanya gitu aja. Tetapi pajaknya sama, masih 0 juga karena dia Rp1 sampai dengan 5.400.000 ternya masih pakai tarif 0% ya Kak Lina. Kalau dulu malah 4,5 ya. Iya, sekarang malah lebih besar lagi 5.400.000 Pak. Kalau dia belum menikah dapatnya honor tadi itu nggak sampai 5,4 juta, itu 0% Pak. Iya. Jadi penjelasannya ketika ditanyain, loh ini bukan karena masih di bawah PTKP, tapi karena tarifnya 0 seperti gitu. itu. Jadi kalau sampai 58,5 juta apa TK1, K0, TK0 itu malah batasannya sekarang 5.400.000 sebulannya. Kalau honor yang diterima nggak sampai 5.400.000, kalau dulu kan 4,5 gitu kan kalau belum menikah. Ya kalau sekarang malah 5,4 Pak. Kalau nggak sampai 5.400.000 0. Kenanya 0% Pak. Makanya tetap harus dibuatkan bukti potong karena bunyi PP-nya itu dikenakan 0%, bukan tidak terutang. Iya betul, apalagi sekarang patokannya jangan PTKP pasti 4,5, tidak ya Pak. Kalau misalkan itu sudah bapak-bapak anak 3 ya pakai ternya yang C, malah lebih tinggi. Malah berapa coba Kak? Berapa Kak Asmi nomor 11? 6.600.000 ya. Sampai penghasilannya sebulan dapat 6 juta ya tetap tarifnya 0 ya Kak Lina. Seperti itu. Kalau tadi petugas surveinya ternyata bapak-bapak sudah menikah, tanggungannya 3, itu batasannya sampai 6.600.000 Pak Saiful. Kalau nggak sampai 6.600.000 ya pajaknya masih 0. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Pak. Sama, nggak ada pajaknya, tapi yang dulu tidak kena, yang sekarang kena tarifnya 0. Gitu. Ya. Enggak Pak Syeful. Walaupun 0 tetap dibuatkan bukti potong ya.
Iya, Iya. ya ampun, ya betul. Dari keuangan, ya. Jadi kalau ini amanat PP 58 ini berapapun yang apa ya, karena tarifnya Iya, tadi karena nol. mainnya pakai tarif Iya, nol, jadinya tetap ya itu kena pajak, tarifnya iya, nol, akhirnya tetap pakai disuruh bukti bikin bukti potong. potong Iya. seperti itu. Tapi bisa nanti melalui mekanisme impor, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak harus masukin Masukin satu-satu satu-satu gitu ya. gitu. Nanti diimpor, di data Excel, diimpor aja, langsung tarik seret, langsung dapet potongnya. Nanti kita share mungkin ya, nanti skema impornya ya Kak ya. Iya, Nanti boleh. tinggal, kalau nggak punya NPWP juga nggak usah dipaksa ya. Iya. Pakai NIK Bapak Ibu. Jadi karena nanti, sekalian ya Kak, Iya. nanti kemarin kan rencananya di 1 Januari ya 2024, tapi ini masih diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2024. NPWP yang lama 15 digit kan masih bisa dipakai. Nanti per 1 Juli 2024 NIK kita kan akan dipakai menjadi NPWP. Nah, untuk yang teman-teman yang sebenarnya masih terutang 00 ini, apakah wajib harus mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP? Tidak, Bapak Ibu. Jadi jika pegawai-pegawai tadi yang mungkin tidak tetap, kemudian bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, Bapak Ibu bisa membuatkan bukti potong menggunakan NIK. Asal NIK-nya sudah valid di Dispenduk Capil, Kak Meli, itu bisa dibuatkan bukti potong. Jadi syaratnya NIK-nya harus sudah valid di Dispenduk Capil. Kalau sudah valid di sana, jika tarifnya 0, tidak masalah menggunakan NIK langsung yang tidak perlu diaktifkan menjadi NPWP. Sekarang kan sudah tidak ada juga yang kenaikan 20% ya, soalnya semuanya tarifnya sama. Iya, betul. Jadi nanti juga ini Kak Meli per Juli 2024 akan ada itu sistem baru di DJP Kak. Sekarang sih namanya Cetas Cortex apa ya? Ayo, apa Kak? Administrasi sistem, gitu kan? Administration system. Jadi ada sistem inti di DJP yang sedang disiapkan ya, lagi digodok, dipersiapkan untuk di launching nanti di Juli per Juli 2024. Nanti DJP online sudah tidak akan dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu itu kan banyak nih aplikasinya gitu kan. Ada DJP online, ada nanti aplikasi tapi sekarang kalau IP teman-teman IP itu sebenarnya udah jadi satu. Iya ya, sudah jadi satu ya di DJP online ya Kak ya. Yang bukan IP yang masih macam-macam gitu kan. Kalau ada e-faktur sendiri, ini sendiri. Ada e-faktur sendiri, dulu ada ESPT pasal 21 gitu kan. Kalau teman-teman IP ini udah duluan sebenarnya udah jadi satu di DJP online. Dan nantinya semuanya akan berpindah ke sana, ke Cetas tadi. Jadi nanti semuanya akan jadi satu layanan di satu tempat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka banyak aplikasi untuk melaporkan, untuk membuat billing gitu Kak ya. Semuanya dari satu. Diharapkan itu makin mempermudah sebenarnya ya Kak Lina. Walaupun misalkan Bapak Ibu udah, waduh saya baru bisa nih DJP online, masa sudah diganti lagi. Sebenarnya itu harapan kita itu membuat yang baru itu semakin mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan kami. Seperti itu ya Kak Lina. Jadi nanti disiapkan lagi, memang harus belajar lagi. Iya. Sama kami pun juga belajar harus belajar lagi. Nanti kalau ada kendala kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Ini kami juga masih belajar untuk aplikasi yang baru. Nanti akan kami buat juga sosialisasinya terkait aplikasi baru tersebut. Jadi semuanya nanti sudah di situ jadi satu ya Kak Meli ya. Kayaknya sudah tidak ada ini pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ya. Kita kembalikan ke DJP lagi. Ini Bapak Ibu juga nanti setelah kelas pajak kita akan membagi link materi, kemudian link rekaman, dan juga ada nanti kami nitip survei kepuasan Bapak Ibu ya. Ada nanti link tersendiri untuk mengisi survei kepuasan dari kantor pusat kami untuk kelas pajak yang kami selenggarakan hari ini.
Apabila Bapak Ibu merasa puas dengan yang sudah disampaikan, bisa memberikan nilai yang maksimal ya Kak ya. Iya, betul Ada sekali. poin 1 sampai dengan 4, nanti mungkin boleh dikasih 4 lah gitu ya. Iya. Jadi kita tahu juga nih kan kayak oh seperti ini nih Iya, yang diminta sebenarnya betul. kita bisa menyesuaikan juga ya Kak Lina. Nanti kan Seperti ada itu. juga kolom saran, masukan. Apabila ada Iya. yang kurang, boleh Bapak Ibu sampaikan di sana. Ya betul. Mungkin bisa ditambahi saran misalkan. Iya, Oh yang ini kurang ini gitu boleh. boleh. Baik. Kalau begitu kami berdua undur diri Iya, ya. betul Saya sekali. Lina, Saya Melisa. mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan Menyampaikan ada iya, ada kekurangan. kekurangan dan ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan lagi ke Kepada MC. Terima MC, kasih. Adik Devi. Terima kasih. Wah, seru sekali ya Bapak Ibu materi kelas pajak online pada pagi hari ini. Terima kasih oleh Mbak Lina dan juga Mbak Melisa atas materinya yang telah diberikan. Baik, demikianlah Bapak Ibu kelas pajak online pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perlakuan yang kami ucapkan dan kami perbuat. Semoga kelas online pajak pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan jangan lupa segera laporkan SPT tahunan Bapak dan Ibu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mematikan Zoom dalam hitungan 1, 2, 3.